Ada sepasang suami istri yang tinggal di desa Pakunang. Mereka hidup sangat sederhana. Meskipun tidak dikaruniai sang buah hati, mereka tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Suaminya sebagai seorang petani yang rajin dan ulet. Tidak heran ladang yang selalu dikerjakan berhasil. Pada musim ini, mereka akan bercocok tanam palawija, yaitu seperti tanaman jagung, terong, dan timun, karena tanaman tersebut cukup subur di ladang. Pada saat fajar muncul, sang suami ingin pergi ke ladang, namun sang istri tidak ikut karena sedang menganyam bidai, yaitu ikan yang terbuat dari rotan untuk menjemur padi. Istriku, mari kita pergi ke ladang. Maaf suamiku, tetapi aku tidak bisa pergi ke ladang karena aku sudah menganyam bidai untuk menjemur padi. Sesampainya di ladang, sang suami langsung mencabut rumput-rumput lidah yang tumbuh. Saat sedang mencabut rumput-rumput liar tersebut tumbuh lagi dengan sangat cepat, sehingga membuat sang suami merasa terheran-heran. Hah? Mengapa rumput liar itu tumbuh lagi, padahal sudah aku cabut? Karena merasa ada keanehan, sang suami langsung pergi menjauhi ladang tersebut. Rumput tersebut tumbuh lagi. Sebaiknya aku pergi saja dari ladang ini. Saat pergi ke ladang, rumput-rumput liar itu mengejar sang suami dengan sangat cepat, yang melewati batu-batu yang keras, sehingga mengepung sang suami. Karena merasa takut, sang suami tidak kehilangan akal. Ia mencoba berteriak sekuat tenaga dengan harapan ada yang menolongnya. Tolong, tolong aku, siapapun. Tolong aku, siapapun. Namun, tak ada siapapun yang mendengarkannya. Saat sang suami sedang meminta pertolongan, ia melihat sebuah gua. Ia langsung pergi ke gua tersebut. Gua tersebut berada di dekat air terjun yang airnya sangat jernih. Hah? Apakah itu sebuah gua? Baiklah, aku akan pergi ke gua itu. Saat pergi ke gua tersebut, sang suami langsung duduk di atas batu yang rata. Saat sedang melihat ke dalam gua tersebut, ia melihat sebuah dewi. Ternyata dewi tersebut bernama Dewi Kalapandahadi. Dewi tersebut merupakan dewi yang berparas cantik. Dewi tersebut meminta sang suami untuk tinggal di negerinya. Namun sang suami menolak karena ia tahu istrinya di rumah pasti sedang menunggunya. Wahai manusia, mengapa engkau di sini? Aku di sini karena aku tersesat. Kalau begitu, tinggallah di negeriku. Tidak, aku tidak akan tinggal di negerimu karena aku sudah mempunyai istri yang pasti sedang mengkhawatirkanku di rumah. Namun sang dewi menolak karena ia sudah mengganggu ketentraman negeri tersebut. Tidak, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dari negeri ini karena kamu sudah mengganggu ketentraman negeri kami.
Sedangkan istrinya di rumah menunggu sang suami. Ia merasa khawatir karena tidak ada tanda-tandanya kepulangan sang suami. Suamiku, di manakah engkau? Mengapa engkau belum pulang sampai sekarang ini? Karena tidak ada tanda-tandanya kepulangan sang suami, sang istri langsung pergi ke ladang tersebut dengan berbekal mandau dan obor. Baiklah, aku akan pergi ke ladang untuk mencari suamiku. Saat pergi ke ladang, ia mencoba berteriak dengan keras dengan harapan sang suami mendengarnya. Namun sang suami tidak mendengarnya. Suamiku, suamiku, di manakah engkau? Suamiku, suamiku. Saat sedang mencari sang suami, sang istri melihat sebuah gua. Ia langsung pergi ke gua tersebut untuk mencari sang suaminya. Suamiku, di manakah engkau? Apakah itu sebuah gua? Baiklah, aku akan pergi ke gua tersebut untuk mencari suamiku. Saat masuk ke dalam gua tersebut, ia melihat tubuh sang suaminya yang sudah kaku dan tidak bernyawa lagi. Ia langsung menangis dan meminta pertolongan kepada Jubata untuk menghidupkan suaminya kembali. Suamiku, bangun suamiku, suamiku. Suamiku, bangun suamiku. Suamiku. Jubata, mengapa ini terjadi Jubata? Mengapa suamiku bisa begini Jubata? Karena mendengar tangisan pilu sang istri, Jubata langsung membawa roh sang suami dari arwah yang tidak diketahui oleh manusia. Baiklah, aku akan menghidupkan lagi suamiku. Karena sudah mendapat pertolongan dari sang Jubata, ia langsung menarik kegirangan. Namun sang Dewi tidak menerima itu. Ia langsung mengirimkan kutukan berupa hujan yang deras, angin dan yang ribut, dan petir yang menyambar. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Aku akan mengirimkan kutukan kepada kalian. Kutukan tersebut menghancurkan ladang, desa, dan membuat gua tersebut runtuh yang menimpa sepasang suami itu. Akhirnya, sepasang suami istri tersebut meninggal. Dari kejadian naas tersebut, sang warga desa langsung menamainya air terjun Parik Hargu dan membuat sebuah batu tubuh yang diperuntukkan sebagai Dewi Kalapandahagi dan Jubata sang penjaga halam, dengan harapan tidak ada lagi musibah di lain waktu. Sekian cerita legenda air terjun Parik Hargu. Terima kasih atas perhatiannya.